juga pernah sempat investasi rumah kecil sih di daerah pemukiman yang nggak bagus. Kendalanya itu sebetulnya jual aja udah murah banget, jadi masih ditawar murah lagi, dan itu like 2 years baru kejual. Beda sama waktu aku invest apartemen ya memang nggak mewah-mewah banget, studio aja kok, itu cepat cuma sebulan. Akhirnya mereka yang ngomong sendiri, kayaknya enak juga ya tinggal di apartemen. Kalau buat lansia tuh menurut gue sih apartemen itu the best choice. Jadi kuncinya adalah bagaimana apartemen itu bisa meng-create habit baru yang positif for the family, yang bisa membuat family itu lebih terkontrol. Indonesia memiliki jumlah usia muda dan produktif dengan rentan usia 25 hingga 40 tahun. Bahkan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan hunian bagi kalangan milenial, mengingat tempat tinggal sudah menjadi kebutuhan yang utama. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang paling utama bagi setiap orang. Tempat tinggal bukan hanya berkutat pada rumah saja loh. Faktanya, sekarang para kaum milenial banyak yang milih apartemen sebagai tempat tinggal mereka. Hadirnya apartemen menjadi solusi untuk siapa saja yang membutuhkan tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Namun, untuk tinggal di apartemen, setiap orang harus mempertimbangkan banyak hal, seperti lokasi, fasilitas, keamanan, dan masih banyak lagi. Lalu gimana ya caranya mencari apartemen yang sesuai dengan kebutuhan kita? Eits, gak usah khawatir. Kupikui kali ini akan menghadirkan gestar yang kece-kece loh, dan pastinya menginspirasi untuk kamu yang lagi galau mencari tempat tinggal. Kalau gitu, kuy deh, langsung aja kita kulik properti bersama host fenomenal kita, Ibu Catherine. Halo Era Graha Friends, kembali lagi bersama saya Catherine di episode tentang nyaman tinggal di apartemen. Zaman now, why not? Ngerti kan bahasa Inggrisnya kan ya? Zaman sekarang kenapa enggak tinggal di apartemen? Kebetulan kali ini aku bisa ngobrol-ngobrol sama 3 teman kita. Di sini ada Bapak Richard Buntario. Halo Dedi. Hai. Lalu ada Bapak Rofi dari Rosewood Gallery. Dan ada Mbak Ratu, siapa yang nggak kenal Mbak Ratu ya? Iya, janda terhormat. Iya gitu. Wanita yang suka disakiti gitu ya. Ini role modelnya. Iya, terima kasih gitu. Udah diundang sini. Soalnya aku lagi pusing banget. Pusing ya Mbak Ratu? Iya. Kenapa tuh? Pengen cari-cari apartemen yang pas. Nah, pas banget nih. Mumpung ada 2 orang senior yang udah lama tinggal di apartemen. Oh gitu. Iya, mungkin kita ngobrol sama Dedi dulu ya. Jadi Richard tinggal di apartemen. Kenapa sih pilih tinggal di apartemen? Saya tinggal di apartemen udah 16 tahun di apartemen Bumi Mas yang di Trogong. Oke. Dan ternyata memang buat kita yang hidupnya di fast lane cepet gitu, memang lebih idealnya sih di apartemen. Karena kan kita nggak banyak waktu mengurusi kebun, bersih kolam renang atau kalau ada kolam renang, banyak yang harus dipikirkan di dalam landed property yang bicara security, kebersihan segala macam. Nah kalau di apartemen itu it's all been taken care gitu. Jadi kita turun, lift, naik mobil, jalan dah, balik ya everything is safe and sound gitu. Udah di situ. Jadi buat kita yang benar-benar sibuk bisnis, apartemen paling ideal. Nggak susah lah gitu.
Apalagi Dedi sering traveling kan sama Rena. Betul. Maksudnya entah kemarin PON ya Iya. ke Papua. Ya, jadi dan anak-anak lahir di situ ya dari let's say 50 satpamnya lu udah kenal semua, udah bodyguardnya dia lah. Jadi mereka lari-lari kemana pojok-pojok juga everybody knows. Oh ini anak si Richard gitu. Jadi secara security safe dan berlapis juga security-nya, elevator juga harus pakai kartu. Jadi nggak sembarangan orang bisa berada di lobby gitu. Jadi memang itu yang membuat kita jadi sebagai orang tua feel very secure gitu. So apartment it's quite very assurance bahwa kita hidup akan lebih nyaman. Karena buat saya tuh karena saya bekerja sangat cepat dan aktivitasnya tinggi, ada habit yang saya bangun gitu. Dan habit itu kan terpaksa istri dan anak harus ngikutin. Yes. Nah habit ini harus habit yang in control. If I cannot control that habit, akan jadi rumah tangga jadi liar, rumah berantakan, itu bisa domino efek mana-mana. Nah, banyak orang nggak tahu bahwa if you have a habit in the family, itu kan habit itu kan mesti dikontrol gitu. Bangun jam berapa, what next, breakfast apa, setiap hari apa, cuci baju, bersihin segala macam. Oh by the way kita nggak pakai pembantu juga, jadi karena apartemen kecil, jadi kita bisa ya kayak hidup di luar lah. Jadi kita udah bisa manage our own. Apalagi anak-anak udah mulai besar ya, jadi nggak perlu Anak-anak nanny besar ya. gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana apartemen itu bisa meng-create habit baru yang positif for the family, yang bisa membuat family itu lebih terkontrol. Oke, nice banget tadi Dedi cerita Iya. tentang how to control the habit of the family. Yes. Itu ternyata bisa diimplementasikan Iya, dengan iya, tinggal Pak. di apartemen ya. Betul. Nah, kalau Koko Rofi kalau nggak salah anak 4 ya kok ya. Iya. Banyak ya. Banyak dong. Rajin ya, Aku satu rajin ya. aja pusing. Kamu mau anak aku lucu-lucu loh. Aku punya pabriknya di sini. Oh baik. Bisa diadopsi ya. Gimana? Kan Dedi Richard kamu udah tahu belum? Aku sudah tahu. Manggil Dedi, kenal juga belum? Jadi Richard adalah orang yang sangat-sangat legend, ya kan? Jadi hidup pioneer dunia entertainment Iya. Indonesia, Betul. pertelevisian, periklanan, perproduction housean tuh. Iya, dan legend. apa talent-talent pegang semua super mega bintang ya kan? Iya. Gitu. Sudah Penolong sukses super mega bintang. menjadikan Ivan Gunawan dari awal sampai jadi artis super mega bintang tuh di tangan Dedi Richard. Tangan dingin Dedi Richard. Gitu. Dari- Makanya dari tadi tuh aku bener-bener merhatiin banget the way Dedi Richard tuh cerita tentang tinggal di apartemen tuh gimana. Jadi ternyata itu terstruktur dengan baik, makanya sukses kok. Oh, gitu. Gitu. Kalau aku kan berantakan Makanya kamu minta hidupnya. dibeliin apartemen maksudnya. Enggak dong, aku minta dituntun. Oh gitu. Bagus Yang banget tuh dituntun. ya. Dituntun ke apartemen gitu Iya. maksudnya. Iya. Dibayarin apartemen. Iya, kurang lebih kan karena kan misalnya kerja bareng gitu maksudnya gitu loh. Bisa kolaborasi. Iya, ya. kolaborasi gitu. Oh, kata Dedi Richard tuh paling bagus tinggal di apartemen, apalagi kalau kamu kan mobile tuh, bentar dipanggil syuting sini, bentar dipanggil syuting sana. Kan sekarang karir lagi meroket, syuting FTV. Terus apalagi Host ada 3 dari YouTube channel. dari ada namanya Rofi juga itu. Brand ambassador iklan kecantikan banyak banget. Ketua geng istri-istri mau bahagia. Iya, Oh. baru mau ya. Ya, tapi aku boleh cerita sedikit nggak sih? Boleh Maksudnya dong. gini, aku memang nyempetin banget datang ke sini tuh karena my curiosity tuh gede banget gitu. Soalnya aku tuh harus secepat-cepat mungkin milih antara aku mau stay di mana nih gitu. Nah kemarin itu rumah tanggaku rusak karena aku tinggal di rumah mungkin ya gitu ya kan. Seperti yang tadi Oh, yang dibilang. disalahin rumahnya, rumah tangga lu yang rusak, yang No. rumahnya yang disalahin. Tadi aku lihat polanya, memang benar. Kan itu rumah Dominusnya jadi berantakan. Kayak gini, dia masuk di ruang atas, aku di ruang bawah. Komunikasinya di mana? Gitu. Terus misalnya Jadi kayak, kalau di apartemen pasti ketemu nggak ada lantai atas, lantai oh bawah. iya, jadi kayak, oh kamu di situ gitu kan. Jadinya anak kamu 4 kayak aku ntar. Makanya anak aku Ketemu cuma terus. 1. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kebersihan, keamanan, dan karena aku juga hidup dan bekerja sekarang dedicate-nya yang memang harus cepet, harus sana sini nyampe. Jadi kayaknya aku memang tidak punya waktu untuk adaptasi dengan
tinggal kayak yang seperti dulu gitu, yang berkebun di pagi hari, ngomongin tetangga. Itu kayaknya enggak deh aku. Kayaknya aku benar bangun pagi, ke bisnis dulu kan, cuci piring, and then go siapin sarapan sendiri, kayak ya memang seperti itu gitu. Compact life ya. Yes, karena aku pasti pengen upgrade my life dong. Secara kan aku janda kan, gitu. Harus Kayaknya ya ngomong stabilo ya. jandanya kenceng ya. No, ya, Kalau karena nanti diedit tulisannya bukan artis ya, tapi janda. enggak, Terhormat. karena aku datang ke sini bukan sebagai public figure kok. Aku datang ke sini sebagai orang awam aja yang menuju mau menikah, bisa belajar dari aku juga mungkin kan, pengalaman aku gitu. Nah, yang masih gadis-gadis juga bisa mungkin dicontoh karena mereka kan punya tanggung jawab kuliah dan lain-lain. Nah, yang janda kayak aku nih, ya sama juga gitu. Butuh tempat yang yang aman, nyaman. Butuh kasih sayang. Ya, itu belakangan. belakangan. Itu belakangan kan dengan sofa yang bagus akan masuk. Sofanya bagus ya? Bagus banget. Luar biasa ya. Nyaman sekali. Maaf ya Kak. Iya, ada perusahaan sponsor ya. Jadi mungkin tadi Deddy Richard cerita tentang yang habit itu. Yes. Terus mungkin kalau dari Mbak Ratu sendiri ada adjustment ya. Butuh sesuatu tempat tinggal yang compact dan aman. Kalau aku pengen tahu nih, Koko Rofi anak 4. Banyak orang bilang, aduh apartemen tuh kecil, nggak bisa. Kalau anaknya paling anak baru 1, oke lah, anak baru 2, oke. Ini 4 anak, tapi tinggalnya di apartemen. Boleh ceritain nggak gimana sebenarnya itu bisa mengakomodasi kebutuhan keluarganya Koko Rofi? Ya, apartemen tuh pasti kalau buat aku, apalagi boleh sebut merek apartemennya nggak sih? Jangan. Oh, apartemen aku itu, aku tinggal di lantai Serius ground aja, floor. Oke, Jadi ground yang floor ya. ground floornya itu di mana ada kolam renang, ada lapangan basket, ada playground gitu. Jadi sebenarnya buat anak-anak main sepeda gitu-gitu dan selalu ada security. Ya. Di setiap tower tuh ada security. Anak masih Jadi kecil-kecil cukup ya. aman. Yang paling besar belum 10 tahun kan ya? Umur 7, 6, 4 sama 7 bulan. Wah, produktif banget kan ya? Oke. Iya. Rajin. Terus kan gini ya, kan kita ribet ya hidup ya. Terus mesti nganterin anak nonton bioskop, mesti nganterin anak belanja, ribet kan? Istri dong yang belanja, masa anak? Enggak, kadang-kadang anak tuh suka beliin beliin Kinder Joy, Daddy beliin ini, gitu-gitu Snack-snack kan. lah ya. Nah, kalau misalnya kita di rumah, kita kan mesti nyetir ke minimarket atau ke Atau supermarket. pakai ojol. Nah, gitu kan ribet. Jadi aku pikir ya udah di bawah juga ada time zone, ada restoran banyak, restoran favoritnya anak-anak juga banyak. Jadi aku benar-benar praktis tinggal di situ. Oke, mix use ya berarti ya. Kebetulan apartemen aku di bawahnya itu ada mall yang cukup besar, yang cukup lengkap. Jadinya ya nggak ribet deh, paling enak deh kalau kayak Berarti gitu. hemat ongkos, hemat waktu. Ya, dan juga Praktis kebetulan ya. mallnya juga bukan mall yang super mahal banget, yang barang-barangnya super mewah, yang kalau istri kita lepas di situ jantung kita suka copot ya kan. Bayangin dong tuh kalau mall-mall yang isinya barang-barang branded kan ngeri. Nah, ini mall kita masih cukup mall yang bukan yang Jadi terlalu kredit card mewah aman banget. ya. Ah iya. Oke, itu perlu dicatat juga sih. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang convenient. Kalau dari segi investasi nih, ngerasa aman nggak invest di apartemen? Yes. Oh, apartemen tentunya kalau ngomong jujur mungkin tidak bisa semeledak harganya kayak di landed houses gitu ya mungkin ya. Tapi dia lebih stabil, lebih liquid. Oke. Lebih stabil, lebih liquid, artinya rental rate-nya mungkin sekitar 5% kita bisa dapat. Udah minimal udah oke lah ya 5% Ya, tergantung unit juga sih, tapi ya kalau diambil rule of thumb-nya mungkin 5% tuh udah sesuatu yang umum. Yang kedua, kalau mau jual hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan udah kejual cepet gitu karena demand-nya cukup tinggi dan ya harganya udah ada gitu. Oh, di tahun ini harganya 1,5 atau 2,5 miliar, 3 miliar, ya udah kira-kira kalau kita jual di harga pasaran yang mau ngambil tuh banyak. Jadi secara harga sold-nya tuh terrecord lah ya dalam kurun 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang tuh lebih ketahuan dibanding landed ya. Ya, dulu kan aku juga masih punya investasi di landed house juga. Itu kadang bingung mau jualnya berapa, nanya sama lu deh gua kan. Terus lu kibulin gue lagi gitu. Biar cepat kejual ya. Nah, iya. Kan pusing ya, Kak.
Oke, sebenarnya kita cuma mau ngulas bahwa ini adalah opsi. Kita nggak mau membandingin landed atau apartemen itu bagus yang mana, tapi tadi balik lagi ke kebutuhan keluarga masing-masing ya. Karena tipe karakter seperti apa nih? Mungkin kalau Dedi Richard sendiri bisa ceritain nggak apa nih pengalaman yang menyenangkan tinggal di apartemen, sama mungkin ada nggak yang kendala yang timbul juga? Gini, kalau apartemen itu kalau sekarang sangat cocok untuk the new millennials gitu. Daripada kalau orang-orang kolot yang dulu, kalau kamu menikah harus punya rumah. Ya itu sudah very traditional filosofi yang harus punya rumah. Kalau nggak punya rumah tuh nggak punya harta gitu. Ibarat kata orang Betawi itu harus punya tanah gitu harus ya. punya tanah gitu. Kalau kita yang lebih modern sekarang ini yang berpikir kita punya tempat tinggal bukan untuk kita perdagangan jual beli. Kita just want to live and have a good life di mana kita bisa menghasilkan gitu. Nah kalau misalnya kita tinggal di rumah, which is okay, it's good for investment, tapi kalau ada insecurity, ada keraguan, ada banyak yang mesti pikirin, Pak RT mampir lah, si ini tukang sampah nagih dan segala macam, akhirnya kita nggak fokus di meeting yang bernilai-nilai berapa M gitu, karena hanya for a very small matter gitu. Nah kalau di apartemen itu kan semua sudah taken care ya, kalau manajemennya bagus kan semua sudah dalam service charge dan semua udah ditata, sehingga kita tidak memusingkan itu lagi gitu. Jadi buat kita investasi itu ya it's investment yang saya nggak harus pikirin tentang value-nya. I just want to live and ini. Jadi practical ya. Practical malah living mendukung gitu. karir kita jadi lebih tenang ya, lebih mau tenang meeting, gitu. nggak ada tiba-tiba Ya, tadi tapi ya. ada juga teman-teman saya yang mereka secara mindset, secara lifestyle tuh nggak siap tuh tinggal di apartemen. Mereka pindah, in 6 months mereka keluar karena mereka merasa it's not for me gitu. Ya. Anak-anak harus ketemu rumput gitu. Ya di apartemen juga ada rumput, kena bawah aja tinggal di playground gitu kan. This is all about mentality. Tapi sekarang ini trennya udah banyak, mungkin karena it's getting bigger ya, dan orang udah males makin jauh orang kan berbisnisnya di tengah gitu. Back into city ya. Back into city, jadi akhirnya apartemen sekarang kan udah mestinya udah mulai hidup, udah ramai lagi dan sekali lagi tadi saya bicara soal hal itu suatu hal yang benar. Bila satu keluarga ingin masuk, bila satu keluarga masuk ke apartemen, mereka harus build their own habit di situ, karena mereka harus membuild tatanan hidupnya dari A sampai Z supaya mereka bisa adapt dengan baik. Kalau enggak, you will never live you can never last for 16 years gitu. Iya. Ya kan, jadi kita sudah ada kebiasaan. Saya sih lebih senang yang tidak mix ke mall gitu. Kenapa? Karena lebih private dan facility-nya ya standar ya ada gitu. Ya, tapi lebih nyaman begitu. Okay. Tidak banyak kendala yang saya hadapi, kecuali ya banyak keluar masuk tamu yang ya kadang-kadang karena saya banyak orang Jepang, orang Korea situ, jadi kadang-kadang ya tau lah orang asing kan kalau malam maboknya ya di parking lot ada muntah-muntah gitu. Hal itu lumrah lah, orang-orang kan expert juga banyak ya. Iya, gitu. walaupun tetap dijaga sama security ya. Oke. Oke. Mungkin dari Mbak Ratu ada yang mau ditambahin atau ada yang mau ditanyain sama Dedi atau sama Koko nih? Kalau aku paling pengen sharing ya, dulu sih aku sempat tinggal di apartemen dan kendalanya itu adalah di parkiran itu. First thing, yang kedua lift. Oke. Yang ketiga, karena dulu aku masih kuliah, belum menikah, jadi aku pindah-pindah tuh, ngikutin kerjaan aku aja di mana. Kadang yang di pusat, selatan, seperti itulah kok. Dan Dedi. Nah, aku sebenarnya tuh kadang suka, mungkin depends dari manajemennya ya. Kayak misalnya spot parkir tuh nggak dapet, padahal aku sudah bayar, terus bayar lagi, yang kayak gitu. Terus mati lampu, yang kayak gitu. Nah, aku juga punya investment rumah dulu waktu aku belum menikah. Lu tinggal di apartemen mana sih sering mati lampu? Kan ada genset, Cin. Boleh disebut emang? Nggak boleh. Nah, situ tuh deket
gitu. Yang- Bukan apartemen kali, rumah gantung. yang sering ketangkep narkoba itu tuh. Oke, Itu entah mati lampu, entah sweeping, saya pun nggak tahu. antara dua. Ya, pokoknya mati aja. Polisi mau datang terus dimatiin ya lampunya sama dia. Ya, pokoknya begitu. Generatornya. Jadi kan saya lagi ngerjain tugas, mati kan belum di save gitu loh. Nggak ada gensetnya ya. Saya nggak ngerti itu. Saya cuma mengeluh aja kayak ini gimana sih gitu loh. Udah jauh-jauh halaman 46, sebenarnya lagi dari awal kayak gitu. Nah aku juga safe pernah sempat investasi rumah kecil sih di daerah pemukiman yang nggak bagus. Kendalanya itu segitu jual aja udah murah banget. Masih ditawar murah lagi dan itu it took like 2 years baru kejual. Beda sama waktu aku invest apartemen ya memang nggak mewah-mewah banget, studio aja kok. Itu cepat cuma sebulan. Oh, oke. Tadi yang Rofi sharing itu ya, Iya. jadi harganya lebih cepet. Cuman kan kalau sekarang kan yang namanya kita hidup kan harus upgrade ya. Aku udah nggak mau lagi pusing-pusing nyari parkiran gitu. Aku maunya udah dari parkiran. Karena nanti aku kan punya anak nih. Aku pengen anakku tuh dapet security yang bagus gitu, penjagaan yang bagus. Dia tahu nanti dijemput sama supirnya di mana, turunnya naik apa. Terus juga nggak ribet-ribet jauh-jauh untuk ngelihat watching my kids. Jadi bisa meeting di rumah juga, di apartemen juga gitu. Kalau misalnya ada yang tepat sih, mungkin aku akan segera membelinya gitu. Oke, berarti tadi dedicated parking tuh perlu ya. Terus tadi yang kayak Dedi Richard cerita nih, satpam di apartemennya tuh udah kenal semua anak-anaknya Dedi Richard, jadi nggak takut mereka Iya. Si Samantha kemana tuh? Oh, dia lagi berenang gitu. Jadi kita kadang-kadang lagi berenang, neninya juga nggak Iya. telepon ya. Tapi sekarang udah nggak ada neni ya. Dulu waktu kecilan ya. Jadi itu security juga Iya, yang dicari penting ya. dong. Apalagi anak satu-satunya loh, masih semata wayang. Jadi membuka peluang ya. Membuka, Mencari malah ya. iya. Cuma kan karena itu kan kalau misal kita gini deh, aku sendiri, aku harus independen, aku harus mandiri, which mean tanggung jawab aku tuh lebih besar. Jadi kalau misalnya aku diberikan sesuatu lagi untuk diberikan tanggung jawab, misalnya mengurus yang tadi disebutin kayak sampah, iuran, RT, PKK, arisan, ini dan lain-lain, sepertinya saya tidak, dan kayaknya yang bakalan digosipin itu aku, Kak. Gitu. Satu RT gitu ya. Iya, kayak ih tahu nggak yang nomor sebelah ini nggak pernah datang, tahu. Ntar gitu, nanti kan jadinya nggak enak Di WA gitu. grup nggak pernah respon. Gitu Iya, ya. sedangkan concern aku adalah build my life to be mengupgrade hidup aku supaya anakku dapat semua komposisi hidup yang memang diperlukan. Ratu Rizky Nabila, istri-istri mau bahagia ya. Iya, masih menuju anak semata wayang, tapi nggak tahu kalau nambah ya. Gitu, semoga 4. Tapi memang security sih, kalau gue kebayang kalau misalnya tinggal gini, kan kita bayar sekitar listrik, air, maintenance gitu hampir 8 juta sebulan. Oke. Istri gue suka ngoceh-ngoceh, mahal nih kalau landed houses kan nggak kayak gini gitu. Cuman gue bilang sama dia, there is no freedom without safety gitu kan. True. Nah, sekarang lu pergi nih, kita pergi berdua. Gue tetap merasa aman ninggalin anak di rumah. Kenapa nggak sembarang orang bisa masuk apartemen, di screening dulu kan, diminta KTP-nya dulu lah, bla 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 gitu. Terus mbak kita mau pergi bawa anak contohnya, itu kita ditelepon pasti, Pak Rofi, ini mbaknya mau pergi sama anaknya ya? Ya, oke, kita bisa. Dia minta izin dulu sama kita. Mbak kita mau pulang kampung, pasti kopernya diperiksa dulu sama security satpam? kita. Ya. Oh, enak banget, nggak mesti karena kita dia yang nggak boleh periksa ya? keluar tanpa diperiksa. Gitu. Kemarin ada anak buah aku, padahal aku cuma iseng doang nih. Itu TV udah lama, ya udah buat lu aja deh, lu ambil gitu. Lupa nelpon ke front office. TV-nya dibawa keluar sama dia. Telepon satpamnya, Pak Rofi bener, ini ada TV mau keluar. Nah, berarti kan seenggaknya kalau maling mau nyolong, mesti izin dulu ke front office gitu. Oh, Iya. wow, ini salah satu apa namanya, mungkin kalau aku sekarang masih tinggal di Landit ya. Tadi Koko Rofi cerita tentang service. Diomongin nggak sama tetangga? Nggak kan? Kebetulan aku nggak ikutan grup RT, suami yang ikut. Oh, berarti diomongin. Ya, bisa jadi sih ya. Emang udah begitu sih kayaknya. Gitu. Trennya begitu ya kalau tinggal di Landit ya. Kakak yang ngomong bukan aku. Bisa aja. Gimana. Tadi kan soal, balik lagi kita ngomong soal cost, ada service charge.
Sebenarnya aku pernah ngobrol-ngobrol sama Rena juga ya, istrinya Deddy Richard yang kebetulan sepupu aku. Lo tinggal di apartemen tuh bayar air bayar, listrik bayar gitu ya. Terus dia bilang, tapi gue nggak pusing kalau misalnya ada tikus nih atau ada yang bocor, gue tinggal telepon ke building management dibenerin. Iya juga ya. Pas aku hitung-hitung nih kemarin, apalagi sekarang musim hujan kan, waterproofing udah mulai plafon sama dinding tuh paling IPR deh ya kalau tinggal di landed kan. Terus pas kita hitung-hitung sama kontraktor, kok ujung-ujungnya sama aja. Iya. Jadi kita Terima. harus tetap punya fund buat benerin rumah kan. Sementara kalau di apartemen mungkin ada sinking fund, udah ada service charge yang tiap bulan dikeluarin, tapi kalau misalnya ada kenapa-napa tinggal komplain kan ya. Aku lihat sih Ya, kalau bicara soal listrik 16 tahun nggak pernah mati lampu kecuali dia pindah genset ya yang 10 detik gitu. Tapi pada saat Jakarta sering tuh mati jebret ya bagi-bagi power. Apartemen kita tuh fine-fine aja, dan bahkan dari mertua atau siapa pada mengungsi ke apartemen karena nyala air menyala gitu. Memang we pay more, tapi pada saat plumbing kita rusak, pintu aja rusak, mereka kirim engineering departmentnya tuh membetulkan dan memberikan service-nya gitu. Dan kita udah bayar mahal juga kan. Kalau diakumulasi, if we have every problem in the house, ya bisa repotnya nilainya sama lebih besar gitu. Itu aku agree sih, jadi that's why makanya aku bilang kan mau mengupgrade karena nggak semua apartemen aku juga bilang bagus. We have to really picky banget. Kalau misalnya salah pilih, makanya kan aku pindah-pindah kan. Aku jelasin tadi, aku pindah-pindah karena yang ini parkirannya begini, yang ini sering mati lampu, yang ini banyak cewek-cewek seksoinya gitu. Ya kan aku tidak mau. Kamu pindahnya bukan gara-gara ganti-ganti pacar? Bukan, karena kan my family kan pasti kan bener-bener inin banget kan. Jadi aku tuh juga pengen kayak gimana ya, sharing pengalaman aku salah memilih apartemen juga gitu. Kayak the reason aku pindah-pindah itu karena itu, yang satu masalahnya ini, satu masalah ini, satu masalah ini. Makanya sekalinya mau upgrade, ya mending upgrade aja sekalian. Jadi aku feel safe, nggak ada beban gitu, dan memang worth it apa yang dikeluarkan dengan apa yang aku pakai gitu. Oke. Nah itu nyokap gue kan nyokap bokap ya, punya landed houses, rumahnya 2 lantai. Terus gue tuh tiap weekend dulu suka bantuin bersihin, kita bawa pembantu lah buat bantuin jadi bersihin. tukang kebun gitu. Cat gitu. Tapi terus akhirnya mereka nggak mau tinggal di apartemen, padahal gue udah bilang kalau udah umur 70 something gitu semua, kayaknya harus tinggal di apartemen deh. Gue ngeri kan, rumah cuma mereka berdua sama pembantu 1 atau 2. Kalau dirampok lah apa segala macam kita juga serem ya. Terus aku ajak deh tuh, pas kemarin pembantunya nggak balik gara-gara lebaran. Udah nih, lu tinggal dulu deh sebentar, 2 bulan aja gitu. Nggak usah pikir macam-macam, tes dulu aja, ngetes 2 bulan gitu. Setelah 2 bulan, bokap gue naik 4 kilo beratnya. Bahagia dia makan mulu soalnya. Terus nyokap gue kelihatan juga udah settle gitu. Akhirnya mereka yang ngomong sendiri, kayaknya enak juga ya tinggal di apartemen gitu. Kalau buat lansia tuh menurut gue sih apartemen it's the best choice. Nggak pakai tangga ya. Terus kita juga udah ada community kan, jadi bokap gue suka gue ajak jogging yuk gitu, ikut pagi. Yang tadinya dia nggak pernah jogging, terus dia jogging kan. Kalau dari lansia kan harus tetap aktif ya, kalau dia di rumah terus kan juga bahaya tuh. Ya akhirnya ketemu temen jogging, nyokap udah mulai masuk ke lingkungan gereja, di apartemen kan pasti ada tuh kayak gitu-gitu. Ya akhirnya mereka feel settled dan landed house-nya sekarang dijual. Malah mereka pindah ke apartemen karena mereka jadi ada saving juga ya, karena landed house-nya dijual, pindah ke apartemen ada saving. Quality of life-nya naik kan? Yes. Jadi itu kan ada, kebetulan gue dapat apartemen sebelah unitnya gue juga. Jadi kan mereka pasang bel tau nggak sekarang. Jadi mereka punya room service ya. Ya ting tong. Gue mesti nama mak. Mau beli makanan. Ya gue pikir hidup mereka ya golden years-nya mereka ini, moga-moga mereka dapat security, safety, convenience, terus dan yang paling penting community. Komunitinya kebetulan di apartemen gue karena udah tahunan ya, udah kebentuk. Lu mau komuniti apa? Komuniti berenang, jogging, komuniti gereja, komuniti sosial, komuniti apa aja
ada di situ. 3 generasi terfulfill tinggal di apartemen yang masing-masing punya unit ya, tapi deketan gitu ya, sebelahan. Iya. Aku kasih opini aku nggak sih, sudut pandang aku. For me, landed house itu to make memories and decision kalau buat aku ya. Tapi kalau tinggal di apartemen, when you run your life, gitu, running your life tuh di situ. Tapi kalau untuk landed house tuh ya buat memories kayak kumpul keluarga, terus making harmonika, meetingnya di situ. Tapi kalau untuk hidupnya, better untuk 2021 nih sekarang milenial begini kayak ya siapapun itu sih, nggak mesti milenial juga gitu. Better sih di apartemen. Oh iya, tadi fast lane tadi. Ngomong baik mulu soal apartemen, kan dapat komisi nggak nih kita nih? Karena gini loh, karena gini, perhatiin deh, negara yang berkembang bahkan maju ya kan, mereka tuh rata-rata tinggal di apartemen. Even yang paling kaya pun sekalipun mereka tinggal Punya apartemen ya, even mereka- punya landed, punya apartemen Iya. juga. Tapi yang ditinggalin malah apartemennya. Aku Yes. banyak baca buku biografi gitu. Kenapa kayak gitu kan? Karena mungkin dari bentuk bangunannya naik ke atas, memperkecil, kayak lebih menjaga lingkungan juga, pepohonan dan lain-lain. Dan kalau misalnya banyak yang komplain di apartemen tidak ada pohon, sekarang kan udah mulai improvementnya udah banyak tuh Yes, kan. betul. Jadi gitu sih. Kalau buat aku, landed house for making memories and decision. Kalau apartemen when you're running your life. Bagus banget loh tagline-nya, Mbak Ratu. Watch-nya tolong ya. Makin seru banget. Tadi quote-nya Mbak Ratu tuh oke banget ya, bahwa rumah untuk bikin memories, kalau landed itu adalah Run kita in pakai your untuk life. daily life ya, run your life sehari-hari supaya kita bisa praktis. Jadi kalau udah punya landed, beli juga apartemen ya. Yes. Nah, supaya kita bisa ngobrolnya lebih seru lagi, aku nih lagi menyorot project-project apartemen di sepanjang TB Simatupang. Seperti kita tahu kan, TB Simatupang ini udah menjadi CBD distriknya Jakarta Selatan. Nah, seneng banget kali ini kita bisa ngundang langsung 3 developer besar yang ada di TB Simatupang. Tanpa berlama-lama, aku panggil saja ketiga teman aku.